PMK masih mewabah, penutupan pasar hewan di Bojonegoro diperpanjang. Avanza tabrak pembatas jalan hingga terbalik di Tol Nganjuk, 2 tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Pengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Pengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi yang masih mewabah di wilayah Kabupaten Bojonegoro membuat Dinas Peternakan dan Perikanan setempat harus memperpanjang penutupan pasar hewan. Perpanjangan penutupan pasar hewan ini dilakukan hingga tanggal 18 Februari 2025. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Bojonegoro memperpanjang penutupan pasar hewan sampai 18 Februari 2025. Hal ini dilakukan lantaran perkembangan penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Bojonegoro masih fluktuatif atau tidak stabil. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakan Bojonegoro, Lutfi Nur Rahman mengatakan, perpanjangan penutupan pasar hewan ini dikarenakan penyebaran penyakit PMK di Kabupaten Bojonegoro masih ada dan belum stabil. Hal itu dipengaruhi juga dari cuaca yang tidak menentu selama sebulan terakhir. Selama penutupan pasar hewan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025, Disnakan Bojonegoro juga sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan PMK dengan menyemprotkan disinfektan di wilayah pasar hewan dan penyuntikan vaksin pada sapi. Diharapkan dengan penutupan yang diperpanjang, penyebaran penyakit PMK di Kabupaten Bojonegoro bisa segera teratasi. Sementara masih kita kaji dan kita usulkan karena beberapa kasus di lapangan kita temui dan kasus penyakitnya masih fluktuatif. Jadi kemungkinan masih kita lakukan penutupan terhadap pasar-pasar hewan yang besar, pasar sapi ini sampai 2 minggu sekitar tanggal 18 Februari. Itu kenapa Pak alasannya diperpanjang lagi? Karena masih ada kejadian PMK-nya masih ada dan kejadiannya masih fluktuatif, ada kadang naik, kadang turun. Selama waktu penutupan ada nggak Pak upaya yang dari Dinas Peternakan? Dari penutupan kita lakukan juga disinfeksi daripada pasar-pasar itu, walaupun tidak ada aktivitas jual beli atau kita semproti daripada disinfektan. Harapannya segera ada perbaikan daripada kasus PMK dan dapat kita turun dan kita sudah melakukan vaksinasi dan juga disinfeksi dan penutupan pasar. Kita berharap bahwa kasus PMK di Kabupaten Bojonegoro dapat turun. Diketahui penutupan pasar hewan di Kabupaten Bojonegoro yang ditutup antara lain di Pasar Hewan Borno, Sumberjo, Balen, dan Padangan. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, wabah penyakit mulut dan kuku membuat pasar hewan di Kabupaten Tuban ditutup sementara waktu. Namun, hal tersebut tak berpengaruh terhadap aktivitas penjualan maupun harga daging sapi di pasar tradisional setempat. Seperti inilah suasana komplek pedagang daging di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Aktivitas jual beli daging sapi terpantau normal seperti biasanya. Sejumlah daging sapi habis terjual oleh pembeli. Meski beberapa minggu sebelumnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP2P Kabupaten Tuban telah mengeluarkan surat edaran penutupan pasar hewan. Kondisi tersebut ternyata tak berpengaruh terhadap aktivitas penjualan maupun harga daging sapi di pasar setempat. Ida Yulianti, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Baru Tuban, mengaku meski PMK kembali mewabah di sejumlah wilayah Kabupaten Tuban, namun penjualan daging sapi di pasar tradisional tetap berjalan normal. Bahkan dalam satu hari, ia mengaku mampu menjual 2 hingga 3 kuintal daging sapi. Selain itu, harga daging sapi saat ini masih stabil, yaitu Rp120.000 per kilogram untuk daging sapi kualitas bagus dan Rp110 per kilogram untuk daging sapi kualitas biasa. Sementara harga beli sapi di pasaran juga masih normal, di kisaran Rp25 juta hingga Rp35 juta per ekornya. Kalau untuk penjualan daging sapi menjelang pasca ada PMK ini gimana Pak? Masih normal. Normal ya masih Bu biasa. Ya. Bu, ini biasanya sehari bisa jual berapa kilo? 3 kintal, 2,5 kintal. Untuk saat ini tetap sama Bu ya?
untuk saat ini tetap sama Apa sapi ini? harganya. Sama. Ya. Berapa Bu sekarang? Baru 1 ekor. 1 kilonya. 1 kilo 120 yang bikin bagus. Yang biasa 110. Oh, biasanya tuh beli dari 1 ekor atau gimana? Siapa? Orang-orang itu? Enggak, ada ibunya ya. Iya, beli di pasar sapi. Itu harga berapa sekarang? Cemat. Ada Oh, yang macam-macam. 30, ada yang 25. Itu biasanya beli 35. di pasar itu. Iya, pasar sapi. Kalau untuk ininya Bu, penjualan gitu gimana? Penjualan nih Tetap. ya banyak yang bagus bakso buat bakso. Oh, rata-rata Rata-rata beli buat bakso. Kalau yang orang rumahan ya sedikit. Berarti meskipun ada PMK tidak terlalu Ya, berpengaruh Bu. masih wajar, masih normal. Sementara itu, sejumlah pembeli justru mengaku belum mengetahui adanya wabah PMK di Kabupaten Tuban. Mereka tetap membeli daging sapi seperti biasa untuk dimasak. Bu, ini tadi beli apa Bu? Daging, Beli daging. Berapa kilo Bu? setengah kilo. Harganya berapa Bu? 60 Per kilo. 60 Rencana untuk apa Bu ini? Dimasak? masak. Di rumah gitu ya? Masak sendiri ya Bu ya? Bu, dengan adanya kayak PMK gini, nggak khawatir Bu? Tahu mas saya. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi tetap biasa aja ya Bu ya? Iya, nggak tahu PM apa itu. Berdasarkan data dari Pemkab Tuban, saat ini tercatat terdapat 89 sapi yang terpapar kasus PMK. Pemkab setempat kini tengah mempercepat vaksinasi sapi di sejumlah wilayah yang terdampak PMK. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di jalur nasional tol Kabupaten Nganjuk. Kali ini sebuah mobil Avanza menabrak pembatas jalan hingga terbalik. Akibatnya 2 orang meninggal dunia, sementara kecelakaan ini diduga akibat sopir mengantuk. Sebuah mobil Avanza terbalik di tol kilometer 469 Desa Ngrami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk pada Rabu pagi. Akibat kecelakaan tunggal ini, 2 orang meninggal dunia. Kecelakaan bermula saat Toyota Avanza dengan nopol AB1364KA yang dikemudikan Abdul Haris dengan penumpang Julianto. Keduanya warga Bantul, Jawa Tengah, melaju dari arah barat ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi yang melajukan mobil dengan kecepatan sedang diduga mengantuk, sehingga mobil oleng ke kanan hingga menghantam pembatas jalan. Kerasnya benturan membuat mobil terbalik. Akibat kecelakaan ini, sopir dan penumpang mobil meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Evakuasi mobil dan korban dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian dan petugas tol. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kecelakaan maut ini. Sementara mobil korban diamankan oleh petugas ke pos lantas terdekat. Ahmad Sarwani, CTV, Nganjuk. Cari rumput di hutan, warga di Ngawi tewas disengat tawon Vespa. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawal. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang warga di Kabupaten Ngawi tewas setelah tersengat tawon jenis Vespa saat mencari rumput di area hutan. Meski sempat menjalani perawatan di klinik, namun saat dirujuk ke rumah sakit di Sragen, korban meninggal dunia. Sumarni, 54 tahun, warga desa Poncol, Kecamatan Sinde, Kabupaten Ngawi, tewas setelah sehari sebelumnya disengat kawanan tawon Vespa. Korban disengat tawon saat mencari rumput untuk pakan ternak di area hutan setempat. Anak korban, Ira Widayanti, menjelaskan saat kejadian ibunya tengah mencari rumput untuk pakan ternak kambingnya bersama 2 tetangganya. Lokasi mencari rumput berada di hutan di bawah jurang. Secara tidak sengaja, sabit yang dibawa ibunya mengenai rumah dari tawon. Hingga akhirnya korban disengat oleh kawanan tawon Vespa tersebut. Sengatan hampir di seluruh tubuh dan paling parah pada bagian kepala. Menurut Ira,
Ibunya sempat pingsan. Selanjutnya 2 warga lain mencari pertolongan hingga akhirnya dievakuasi oleh warga dengan menggunakan tandu untuk dibawa ke tempat layanan kesehatan terdekat. Pertama sini yang digigit pertama, terus sama ibu diginiin kan, habis itu semua temennya datang, Rubah itu datang, terus kerudung mak dilepas, digibat-gibat, terus disengat semua, di kepala sini banyak tatunya, di tangan, di paha, yang parah di kepala sampai keluar darah-darah kecil gitu di kepalanya, terus di sawah itu udah pingsan, udah ada yang nolong kan, soalnya ibu-ibu semua, terus panggil warga, bapak-bapak datang semua, terus dibawa pulang, sampai rumah udah pingsan, di sana udah pingsan juga, nyampe puskesmas pingsan, dikasih obat anti nyeri, antibiotik, tapi penuh di puskesmas, akhirnya dibawa Bu Fitri ke klinik. Nyampe malam tambah ngedrop, semua obat nggak reaksi. Pertama yang sini tuh bengkak besar banget, sini bengkak besar, habis itu perut, terakhir itu perut, sakitnya minta ampun, terus panas dingin, badan biru semua, udah nggak kuat itu mak. Nunggu ambulannya lama, nggak datang-datang, sama nunggu rumah sakitnya itu kan penuh, jadi nunggu dulu. Akhirnya ambulan datang, terus dibawa ke rumah sakit Sragen itu. Jam berapa itu? Meninggalnya jam 4, berangkat jam 3, di jalan itu mah udah koma. Oh, di sana waktu perjalanan ya? Iya, mah udah koma, udah nggak kuat lah, tapi belum meninggal. Turun dari ambulan, mak langsung udah ada, kan pegangan bapak tangan, terus itu dilepas sama mak. Karena kondisinya semakin parah, korban akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sragen. Saat perjalanan menuju rumah sakit itu, korban mulai kritis dan meninggal dunia. Seperti apa? Ada berapa orang yang nyari rumput itu? Ya, kalau detailnya kurang tahu mas. Yang pasti saya kan keluarga jauh. Itu katanya cari rumput di semak-semak gitu. Nggak taunya di situ ada sarang tawon. Nah, salah satu tawon itu nyengat, terus dimatiin. Yang lain ikut Nyerang itu nyerang ya? gitu intinya. Jadi ya nggak sempat lari. Terus temennya yang 2 orang itu juga kesengat, tapi nggak banyak. Menurut ceritanya kayak gitu. Jadi yang parah sebagai bule saya ini. Memang ratusan tahun yang nyerang? Iya, banyak. Oh iya, ratusan tahun lah. Ratusan tahun lah. Itu tahun yang itu. Vespa itu. Anggap aja tahun Vespa. Sebenarnya bukan tahun Vespa, tahun sok. Kalau orang Jawa mengatakan tahun sok yang rumahnya di dalam tanah. Setelah dari rumah sakit, jenazah korban telah dimakamkan di TPU desa setempat. Pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan di lokasi tempat korban tersengat tawon Vespa. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro beserta sejumlah pihak terkait menutup sementara aktivitas produksi PT Satatek Indonesia. Selain belum melengkapi perizinan, perusahaan tersebut juga dikeluhkan warga akibat bau menyengat tembakau. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menutup sementara pabrik PT Satatek Indonesia yang ada di Desa Sukawati, Kecamatan Kapas, Bojonegoro pada Kamis pagi. Penyegelan dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta didampingi Damkar, Camat Kapas, dan Polsek Kapas. Penutupan sementara ini dilakukan lantaran perusahaan tembakau tersebut belum melengkapi perizinan. Selain itu, perusahaan ini juga dikeluhkan warga dan pihak sekolah akibat bau menyengat tembakau yang ditimbulkan. Sebelumnya, PT Satatek Indonesia telah diberikan waktu selama 15 hari untuk menyelesaikan perihal perizinan. Namun hingga waktu yang ditentukan, PT Satatek belum menyelesaikannya. Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Arif Nanang Sugianto mengatakan, PT Satatek hingga kini belum menyelesaikan perizinan bangunan gedung hingga perizinan lingkungan. Hari ini kita dari tim monitoring dari perizinan pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan beberapa aduan masyarakat, juga telah berkomunikasi dengan PT Satatek. Tentunya kita bersama-sama ini sepakat bahwa pada hari ini untuk kegiatan industri kegiatan industri yang ada di PT Satatek ini kita hentikan untuk sementara waktu. Karena satu, perizinan di persetujuan bangunan gedung juga belum ada. Terus kemudian perizinan kaitannya dengan lingkungan juga belum terpenuhi. Jadi nanti bisa dibuka kembali apabila perizinan-perizinan yang bersyaratkan di Pergub 59 ini terpenuhi semua.
Mungkin ada batas waktu? Kalau batas waktu tergantung nanti kegiatan izinnya ini sampai dengan selesai. Kalau belum ada izinnya sampai ini juga belum bisa kita ambil untuk ini ya. Untuk penutupan ini sementara atau total tidak ada operasi Pak ini? Jadi yang kita tutup ya, ini kita sampaikan yang kita tutup ini kegiatan industrinya, industri penggilingan tembakonya. Tapi untuk kegiatan pergudangan, perbuatan yang lain ini masih kita perbolehkan. Sementara itu, perwakilan manajemen PT Satatek Indonesia menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melengkapi perizinan yang belum terselesaikan. Namun menurutnya dalam pengurusan perizinan tersebut masih butuh proses dan waktu. Ya kita sangat terima kasih juga istilahnya tidak kasih masukan-masukan untuk kelanjutan perusahaan ini dengan bagus kayak gitu kan. Kita tidak mengindahkan daripada aturan itu semuanya, kita jalankan aturan itu dengan baik kayak gitu kan. Namun kita lihat juga kondisi yang ada di perusahaan juga ya kan. Ini dari segi ekonomi sudah berjalan kayak gitu kan. Tapi kita nanti ada proses-proses trial dan sebagainya, kita juga nanti akan berjalan juga. Jadi pada intinya itu kita ada komunikasi lebih lanjut untuk biar tidak menjadi problem ke depannya seperti itu. Kayak gitu kan. Ini yang diperhatikan memang kondisi yang perindustrian ya, kayak gitu kan, industri sementara. Orang Sukawati yang kerja di sini ada berapa? Sukawati yang sudah bekerja di sini hampir 90% dari karyawan total kami, 90% karyawan Sukawati. 90% itu berapa orang? Dari total 80 orangan. Meskipun ditutup sementara, PT Satatek Indonesia masih diperbolehkan melakukan aktivitas pergudangan. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, angin kencang mengakibatkan sebuah pohon jati roboh menimpa atap dari sebuah kafe di Kabupaten Ngawi hingga ambruk. Beruntung 4 orang pengunjung berhasil menyelamatkan diri. Angin kencang menyebabkan pohon jati tumbang dan menimpa atap alas kafe yang berada di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Ngawi hingga ambruk. Atap bangunan kafe yang terbuat dari galvalum ini rusak dan ambruk karena tertimpa pohon jati berukuran besar. Sejumlah pegawai selanjutnya mengevakuasi reruntuhan bangunan. Pemilik kafe Putri Ayu mengaku awalnya angin kencang terjadi pada siang hari secara tiba-tiba selama 15 menit hingga menumbangkan pohon jati dan atap kafe hingga roboh. Saat kejadian ada pengunjung dan berhasil menyelamatkan diri. Kencang, terus ada suara kayak retakan kretek-kretek itu langsung jatuhi atap. Untung nggak ada korban jiwa. Pas lagi sepi ya? Tapi tadi ada yang duduk di sana ya? Ada 4 orang kalau nggak 3 orang. Kan ada dengar suara kretek-kretek langsung pada lari semua. Panik ya? Panik. Yang penting selamatkan diri dulu. Nggak ada korban jiwa. Anginnya memang kencang tadi? Kencang banget. Berapa lama anginnya? Kurang lebih ya 15-an menit. Menit ya? Nggak hujan tadi ya? Nggak hujan banget. Tidak ada korban jiwa akibat terjangan angin kencang ini. Namun kerugian kerusakan atap yang roboh karena tertimpa pohon diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. MUI Bojonegoro minta tempat hiburan malam tutup selama bulan Ramadan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Pengawan. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bojonegoro meminta agar tempat hiburan malam ditutup sementara selama bulan suci Ramadan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak mengganggu kekhusyukan saat menjalankan ibadah Ramadan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Bojonegoro meminta agar tempat hiburan malam di wilayah setempat ditutup sementara selama bulan suci Ramadan.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua MUI Bojonegoro, Kiai Haji Alamul Huda pada rapat koordinasi wilayah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Korwil 4 beberapa waktu lalu. Ia meminta stakeholder dan pemerintah menutup sementara tempat hiburan malam dan tempat-tempat yang dirasa berpotensi digunakan bermaksiat selama bulan suci Ramadan. Langkah tersebut diambil agar nantinya tidak mengganggu kesucian bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Selain itu, Ketua MUI Bojonegoro juga turut menghimbau kepada umat Islam saat bulan Ramadan tidak berkunjung sekaligus menghindari tempat yang dapat merusak ibadah bulan Ramadan, seperti tempat karaoke, diskotik, kafe, warung remang-remang, maupun tempat lokalisasi. Menjelang bulan suci Ramadan ini, tentu saja kita menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk hendaknya bisa melaksanakan dan menghormati bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, supaya umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan baik dan mencapai puasa yang sempurna dan berakhir dengan yang lebih baik. Itqun minan nar. Kita mohon kepada stakeholder pemerintah, khususnya tahun ini dan mengawali ini, untuk tempat-tempat hiburan maupun tempat yang sekiranya tempat maksiat itu supaya ya ditutuplah, atau tempat hiburan yang selama ini agak mengganggu untuk kesucian bulan Ramadan ditutup dulu sementara. Kemudian kalau hendaknya menghormatilah bagaimana orang-orang yang berpuasa supaya mereka bisa melaksanakan ibadah puasa itu. Sekedar diketahui, bulan puasa diperkirakan jatuh pada tanggal 1 Maret 2025 mendatang. Penutupan sementara tempat hiburan malam selama Ramadan dinilai penting, mengingat kabupaten, kota lain sudah menerapkan hal yang serupa. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Ngawi melakukan pemusnahan terhadap barang bukti kejahatan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dari beberapa barang bukti yang dimusnahkan, terbanyak 1,5 juta batang rokok ilegal yang menyebabkan kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Ngawi melakukan pemusnahan barang bukti kejahatan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah di halaman kantor Kejari setempat pada Kamis. Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkoba jenis sabu-sabu seberat 258,19 gram, 3.645 butir pil koplo, serta 1,5 juta lebih batang rokok ilegal. Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Susanto Gani menjelaskan, sejumlah barang bukti yang dimusnahkan dari 17 perkara pidana umum dan 1 pidana khusus. Untuk pidana khusus yakni rokok ilegal dan pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Sedangkan untuk obat terlarang dan narkotika dimasukkan ke dalam blender. Pemusnahan menjadi tugas kejaksaan yang telah menjadi keputusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurutnya, para tersangka saat ini telah dijatuhi vonis hukuman, sedangkan khusus untuk kasus peredaran rokok ilegal dari 1,5 juta batang tersebut, negara mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih. 17 perkara ya, 17 perkara, 16 dari perkara tindak pidana umum yang berasal dari teman-teman dari penyidik Polres Ngawi, dan 1 perkara lagi masuk tindak pidana khusus yaitu rokok ilegal, itu berasal dari teman-teman dari Bea Cukai Madiun. Nah, kegiatan ini terus merupakan kegiatan rutin yang terus kita laksanakan guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan barang rampasan yang sudah memperoleh kekuatan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Perkara cukai 1 terpidana, terus untuk tindak pidana umumnya kita belum 17 orang ya, 17 terpidana. Kalau dari cukai sendiri kerugian negaranya berapa ini? Ini kemarin cukai ini untuk kerugiannya sekitar 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Sementara pemusnahan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap barang bukti yang telah diamankan. Sementara dalam pemusnahan juga hadir perwakilan Forkopimda dan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madiun. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, santri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Jombang sukses mengembangkan smart farming melon premium. Di lahan milik pesantren, mereka ikut aktif dalam program swasembada pangan yang diprogramkan pemerintah.
Para santri menanam buah melon dengan teknologi modern sistem greenhouse dan Internet of Things, sehingga hasilnya cukup melimpah. Santri putri Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang aktif terjun di dunia pertanian, khususnya tanaman buah melon. Santri-santri ini sekaligus siswa SMK Budi Utomo di bawah naungan Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia atau LDII. Mereka aktif merawat tanaman buah melon yang berlokasi di Desa Karangdagangan, Kecamatan Bandar, Kedung Mulyo, Jombang. Pada Kamis pagi, para santri mulai memilih buah yang siap panen hingga siap untuk dijual ke pasaran. Pada pohon buah melon yang dewasa bahkan telah mulai berbuah, para santri melakukan pengurangan batang yang tumbuh namun tidak diteruskan agar pohon utama semakin besar. Selain itu, untuk memeriksa kondisi daun dan bunga jika memerlukan tambahan nutrisi. Untuk buah yang telah tua, dipasang stiker melingkar sebagai tanda melon produksi SMK Budi Utomo saat telah dikirim ke pasar, sehingga mutunya bisa dipertanggungjawabkan. Aisyah Aska Khairunisa, santri putri ini telah menekuni penanaman buah melon beberapa periode. Menurutnya, para santri dan murid SMK Budi Utomo telah menyukai bertani melon. Santri yang memiliki kemampuan teknologi ini memadukan teknologi dengan sistem pertanian. Dengan bimbingan tenaga tukang dan bantuan dari mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS, terutama dalam teknologi Internet of Things, mereka bisa memanen melon secara maksimal. Kita biasanya ngecekin tanaman, terus kadang bantu proses pertumbuhannya juga. Kita ngecek tanamannya itu apa bertumbuh dengan baik, terus biasanya kita juga yang ngewiwil, terus kadang bantu polinasi juga. Cuman sekarang udah ada bantuannya dari lebah. Kita taruh lebah biasanya ke tanaman yang emang udah waktunya polinasi. Nah, baru nanti setelah lebahnya polinasi, kita yang seleksi buah. Kan lebah itu polinasi semua bunganya. Nah, dari satu pohon itu kita di sini ambil satu pohon 2 buah. Jadi kita seleksi 2 buah yang paling bagus. Sementara Ki Haji Kriswanto Santoso, Ketua Umum DPP LDII yang membawai lembaga SMK Budi Utomo mengatakan, petani sekarang harus lebih modern. Dengan tenaga minimalis, mereka bisa menghasilkan produk maksimal dan bermutu. Tentang swasembada pangan yang berbasis pada lingkungan hidup. Itu kita punya program yang sama, dan rupanya Yayasan Budi Utomo mendahului dengan memanfaatkan Internet of Things untuk mengembangkan secara otomatis. Ini adalah budaya ini mesti harus dikembangkan di mana-mana, karena supaya memotong image bahwa petani itu jorok. Petani modern sudah luar biasa, nggak butuh perlu orang banyak. Orang sedikit tapi hasilnya luar biasa. Greenhouse Smart Farming yang dikelola pesantren ini terdapat 4 greenhouse. 2 telah berproduksi, 2 lainnya masih tengah persiapan tanam. Melon premium yang dihasilkan rata-rata memiliki rasa manis yang cukup legit dengan berat rata-rata 2 hingga 2,4 kg. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CTV Bojonegoro.